Tahukah kamu, tidak semua hutan diciptakan untuk dimasuki oleh manusia. Ada hutan yang begitu sunyi, bahkan burung pun enggan bersuara di dalamnya. Di sebuah daerah terpencil yang jauh dari peradaban, tersembunyi sebuah tempat bernama hutan bambu hitam. Bambu-bambu liar menjulang tinggi. Warnanya gelap pekat seperti malam tanpa bintang. Dan jika kegelapan tiba, batang-batang bambu itu akan saling bergesekan, mengeluarkan bunyi aneh yang terdengar seperti bisikan manusia yang sedang menahan sakit. Penduduk sekitar percaya dengan sepenuh hati, hutan itu bukanlah hutan biasa. Itu adalah gerbang pesugihan paling tertutup yang pernah ada. Tempat di mana kekayaan bisa didapat dengan menukar sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan malam ini, aku akan menceritakan kepadamu apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang nekat yang berani meminta harta dengan menumbalkan nyawa. Kisah ini berpusat pada seorang pria bernama Wira. Hidupnya benar-benar hancur, usahanya bangkrut total, hutang menumpuk hingga mencekik leher. Dan puncaknya, keluarganya pergi meninggalkannya sendirian dalam keputusasaan. Dia merasa sudah tidak ada lagi harapan. Hingga suatu malam, saat ia merenung dalam kegelapan, seorang kakek tua dengan tatapan mata yang kosong, tiba-tiba mendatanginya. Dengan suara serak dan bergetar, kakek itu berbisik, "Kalau kau benar-benar ingin kaya raya, datanglah ke hutan bambu hitam saat bulan mati tiba. Mintalah apa yang kau mau di sana." Tanpa pilihan lain, dan didorong oleh keputusasaan yang mendalam, Wira nekat mengikuti saran itu. Ia datang sendirian, tepat di tengah malam yang paling gelap. Begitu kakinya melangkah melewati batas hutan, udara di sekitarnya seketika berubah. Hawa dingin yang menusuk langsung meresap hingga ke tulang. Tanah yang ia pijak terasa lembab dan mengeluarkan bau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering. Dan suara gesekan bambu itu kini terdengar jelas seperti gabungan antara tangisan pilu dan tawa yang mengerikan. Setelah berjalan lebih dalam, Wira akhirnya menemukan sebuah tempat terbuka. Di tengahnya, ada lingkaran tanah berwarna hitam legam. Di atasnya tersebar sesajen yang sudah membusuk, dan beberapa serpihan tulang belulang manusia yang berserakan. Tiba-tiba, tanah hitam di hadapannya itu bergerak pelan. Dari dalamnya, muncul sesosok makhluk yang tinggi dan kurus. Kulitnya hitam legam dan mengkilap, matanya merah menyala tanpa kelopak. Dan yang paling mengerikan, mulutnya sobek dari ujung ke ujung, hampir menyentuh telinganya. Makhluk itu menatap Wira, lalu berbisik dengan suara yang seolah datang dari dasar jurang. "Kau datang meminta kekayaan. Lalu, apa yang akan kau berikan sebagai gantinya?" Wira gemetar hebat, seluruh tubuhnya kaku karena takut. Dengan suara terbata-bata ia menjawab, "Apa saja, akan kuberikan apa saja." Makhluk itu tersenyum, tapi senyumnya bukanlah senyum yang biasa kau lihat pada makhluk itu. Itu adalah seringai yang penuh dengan kejahatan purba. "Baiklah," bisiknya lagi, "setiap bulan aku akan mengambil satu nyawa yang paling kau cintai di dunia ini." Seketika Wira menjerit menolak. Ini bukan yang dia inginkan. Tapi saat ia berbalik badan hendak lari, seluruh rumpun bambu di sekelilingnya seolah hidup. Batang-batang bambu itu membengkok ke arahnya dengan ujung yang runcing dan tajam seperti ribuan tombak yang siap menembus tubuhnya. Terjebak dan tak punya pilihan, Wira akhirnya hanya bisa mengangguk pasrah. Sejak malam tertutup itu, keajaiban mulai terjadi. Uang datang tanpa henti ke rekeningnya. Batangan emas murni tiba-tiba muncul di dalam rumahnya. Wira menjadi kaya raya dalam sekejap. Tapi, seperti perjanjiannya, setiap bulan, tumbal itu datang. Seseorang yang ia sayangi meninggal dengan cara yang tragis dan tidak wajar. Bulan pertama, ibunya. Bulan kedua, adiknya. Bulan ketiga, sahabat terbaiknya sejak kecil. Satu persatu mereka pergi. Dan setiap kali ada kematian, dari kejauhan, Wira selalu bisa mendengar suara gesekan bambu dari hutan itu, yang terdengar seperti tawa kemenangan yang menggema. Akhirnya, saat semua orang yang ia cintai telah habis, makhluk itu datang lagi menemuinya. Seringai di wajahnya semakin lebar. "Semua sudah habis," katanya. "Sekarang, giliranmu." Wira lari tunggang langgang kembali ke hutan bambu hitam itu,
berteriak-teriak histeris meminta pengampunan. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan sesuatu yang aneh. Ada satu batang bambu hitam baru yang tumbuh menjulang tinggi tepat di tengah hutan. Batang bambu itu terlihat berbeda dari yang lain. Konon katanya, jika kamu cukup berani untuk mendekat dan menempelkan telingamu ke batang bambu itu, kamu masih bisa mendengar suara teriakan Wira dari dalamnya. Ingatlah, pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil kembali dengan bunga yang jauh lebih besar. Dan hutan bambu hitam tidak butuh manusia datang lagi untuk meminta kekayaan. Karena mereka yang sudah telanjur masuk, tidak akan pernah benar-benar bisa pergi. Jika kamu berani dan tidak tergoda dengan janji kekayaan instan, tuliskan di kolom komentar, "Aku tidak tergoda sebagai penolak bala." Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Karena masih banyak sekali kisah terlarang yang mungkin belum seharusnya kamu dengar. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.